Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di acara Sarapan Pagi, makanan yang sungguhnya bagi hati. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita bertemu di acara Sarapan Pagi. Dan bisa dilihat Bapak Saudara, tema dekorasi kali ini adalah bulan. Ya, bulan. Tapi saya tidak mau membahas tentang bulan, saya mau membahas tentang temannya bulan. Ya, bintang. Saya membahas sedikit tentang bintang. Ya, seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah tahu, bintang sudah dari ribuan tahun yang lalu digunakan oleh manusia, dimanfaatkan oleh manusia sebagai petunjuk, terutama oleh nelayan dan petani. Nelayan menggunakan bintang, lebih tepatnya rasi bintang, sebagai petunjuk arah ketika mereka berlayar, ketika mereka melaut untuk menangkap ikan. Dan petani di sini memanfaatkan bintang, rasi bintang sebagai penanda untuk mereka memulai proses penanaman di tanah mereka. Nah, dari dua hal ini kita bisa simpulkan bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan sebuah petunjuk, membutuhkan sebuah pedoman untuk memulai atau istilahnya melangkah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan tidak cuma dalam nelayan dan petani saja. Contohnya sederhananya waktu kita ingin keluar kota, mungkin ke kota yang belum pernah kita datangi sebelumnya, kita pasti memerlukan yang namanya GPS, atau minimal kita berangkat dengan orang yang sudah pernah ke sana. Dan di situ kita bisa simpulkan bahwa kita perlu yang namanya petunjuk, kita perlu yang namanya penuntun. Dan pertanyaannya sekarang adalah, dalam kehidupan kerohanian kita, tentu kita perlu yang namanya petunjuk dan pedoman. Tapi apa petunjuk kita? Siapa penuntun kita dalam menghadapi kehidupan kerohanian kita? Tentu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu jawabannya. Siapa dan apa yang menuntun kita dalam kehidupan kerohanian kita masing-masing? Tentu, pedoman kita dalam kehidupan kerohanian kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Dan siapa penuntun kita? Yesus Kristus. Firman yang jadi manusia itu. Itu pedoman dan penuntun kita dalam kehidupan kerohanian kita. Kita membaca satu ayat di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Yang namanya pelita pasti menghasilkan cahaya, terang. Dan kita bisa simpulkan bahwa firman Tuhan menerangi langkah-langkah kita, langkah demi langkah untuk menuju perjalanan kita. Dan disitu dikatakan terang bagi jalan-jalanku. Firman Tuhan menerangi jalan-jalan kita ke depan yang mungkin belum kita lalui, tapi Tuhan sudah menerangi itu, sudah memberikan petunjuk untuk kita. Dan ayat yang kedua kita membaca di Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku di sini huruf A-nya besar. Berarti di sini Allah Bapa, Tuhan Allah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Mu di sini manusia, jalan yang harus kau tempuh. Jadi di sini Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, akan mengajarkan, akan menunjukkan kepada kita jalan yang seharusnya kita tempuh, jalan kebenaran yang harusnya kita tempuh dalam kehidupan kerohanian kita. Dan sebagai sebuah petunjuk, sebagai sebuah pedoman, tentu harus bisa dipercaya. Contohnya, ketika kita ingin keluar kota, kita tidak mungkin kita pergi dengan orang yang sama sekali tidak kita percaya. Minimal kita mengajak orang yang pernah ke sana dan kita percayai, karena dia pernah ke sana. Jadi kita percaya sama dia tahu jalannya. Dan sama halnya dengan kehidupan kerohanian kita. Kita perlu sesuatu pedoman yang bisa kita percaya. Apalagi kalau bukan Alkitab. Dan sudah seharusnya kita percaya penuh dengan Alkitab dan Yesus Kristus itu sendiri sebagai pedoman dan penuntun kita. Namun sayangnya tidak sedikit orang percaya yang ragu, yang mulai kehilangan kepercayaannya ketika mereka memasuki fase yang mungkin tidak mengenakkan mereka. Fase yang penuh dengan masalah-masalah yang sulit, pergumulan-pergumulan yang berat. Di situ mereka mulai cemas, mulai khawatir,
kehilangan kepercayaan akan firman Tuhan dan Yesus itu sendiri. Namun saya mau katakan Bapak Saudara bahwa sebagai orang percaya, mungkin kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita rasa sebagai manusia sudah tidak ada lagi jalan keluarnya. Sudah menghadapi istilahnya jalan buntu lah untuk memperoleh solusi. Tapi percayalah Bapak Saudara bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, dia bukan sekedar petunjuk jalan. Dia bukan sekedar penuntun. Dia Tuhan yang membuka jalan untuk kita. Dia yang membuka jalan. Meskipun kita dihadapi dengan persoalan yang kita rasa memang gak ada solusinya, gak ada jalan keluarnya. Tapi percayalah, di situ Tuhan bekerja untuk membuka jalan yang baru untuk kita. Saya teringat dengan satu lagu dari Don Moon, lagu yang berbahasa Inggris. Di situ judulnya God Will Make a Way. Di situ liriknya mengatakan, God will make a way where there seems to be no way. Di situ artinya Tuhan akan membukakan jalan di mana meskipun terlihat tidak ada jalan. Jadi meskipun kita rasa memang gak ada jalannya, kita rasa memang gak ada solusinya, tapi percaya di situ Tuhan bukakan jalan. Lirik yang selanjutnya, He works in way we cannot see. Dia bekerja di jalan yang tidak kita lihat. Mungkin kita menghadapi masalah dan kita terus berdoa tapi kita tidak lihat pertolongan Tuhan di mana. Percayalah Bapak Saudara bahwa saat itu meskipun kita tidak lihat, Tuhan sedang bekerja untuk kehidupan kita. Lirik selanjutnya, He will be my guide, hold me closely to His side. Dia akan jadi pemandu kita, memeluk kita erat di sisinya. Selanjutnya, with love and strength for each new day. Dengan kasih dan dengan cinta dan kekuatan untuk setiap hari baru. God will make way, God will make way. Dia buka jalan, dia buka jalan. Dari lirik ini kita bisa simpulkan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang akan selalu membukakan jalan untuk kita. Meskipun kita sudah menghadapi kebuntuan, tidak ada solusi, percaya Tuhan bekerja. Meskipun kita tidak lihat tapi Tuhan bekerja untuk membukakan jalan. Dia akan menjadi pemandu kita. Dengan kasih dan kekuatannya dia mendekap kita di sisinya. Dan dia akan membukakan jalan untuk kita. Tuhan akan membukakan jalan. Tapi kemana arahnya? Kemana tujuan dari jalan-jalan yang Tuhan buka itu? Saya temukan satu kutipan menarik, kutipan bahasa Inggris yang mengatakan seperti ini. You don't need to know where you are going if you know God is leading. Yang artinya, kamu tidak perlu tahu kamu mau pergi kemana kalau kamu tahu Tuhan yang memimpin kamu. Yang artinya, sebagai orang percaya tentu, kalau kita sudah percaya Tuhan yang memimpin kehidupan kita, kita tidak perlu bertanya-tanya lagi. Tuhan, kenapa aku sekarang di sini? Kenapa aku harus menghadapi ini? Kenapa aku harus melalui jalan yang mungkin tidak enak gitu loh? Percayalah bahwa Tuhan akan bukakan jalan. Dan kalau kita sudah percaya penuh, kita sudah tahu akhir dari tujuan perjalanan ini kemana. Akhir dari perjalanan ini, akhir dari jalan-jalan yang Tuhan buka, kemana lagi kalau bukan ke jalan kehidupan, ke jalan kebenaran, ke jalan kekekalan dan kemuliaan yang Dia sudah sediakan. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa memang dalam kehidupan orang percaya kita hadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin berat, yang mungkin kita rasa tidak ada solusinya. Tapi percayalah, Tuhan bukan sekedar Allah yang cuma sekedar menuntun kita, cuma sekedar menunjukkan jalan kepada kita, tapi Dia Allah yang lebih daripada itu. Bahkan Dia membukakan jalan yang baru untuk kehidupan kita, membawakan kehidupan kita menuju kehidupan yang kekal dan penuh kemuliaan bersama dengan Dia. Sekian Bapak Saudara renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih dan tetap percaya bahwa Dia bukakan jalan. Tuhan Yesus memberkati.